Di Undang-Undang ASN yang baru ini, P3K bisa mengisi jabatan pelaksana. Ya, kalau dulu P3K hanya bisa mengisi jabatan fungsional, bahkan saat ini P3K sudah bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu dengan prioritas pada instansi pusat tertentu. Ya, jadi itu P3K. Kalau dulu di Undang-Undang 5 2014, P3K hanya bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat. Nah, kalau sekarang P3K bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu ya dengan prioritas di instansi pusat tertentu. Seperti itu. Nah, untuk penyelesaian bagaimana penataan P3K yang baru nanti, ini mungkin teknis ya Pak Aba ya, tapi boleh kita berikan kisi-kisinya dulu. Jadi untuk yang ada saat ini nanti kita akan memperkenalkan istilah atau konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Ya, ketika Bapak Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada pegawai P3K yang bekerja secara paruh waktu. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam range penghasilan yang baru nanti. Itu yang harus Bapak Ibu jagain ya. Kalau misalnya tidak bisa digaji sesuai range yang baru, maka Bapak Ibu harus memberikan fleksibilitas kepada yang bersangkutan supaya yang bersangkutan bisa hidup dengan layak juga. Bisa bekerja di tempat lain tapi jangan bekerja di kantor. Kalau yang bersangkutan memakai baju PDH, digajinya 600.000, khawatirnya yang bersangkutan mencari tambahan penghasilan yang tidak baik di kantor. Ya, entah menjadi perantara, entah menjadi apa, itu yang kami tidak harapkan. Jadi biarkan yang bersangkutan bisa bekerja di tempat lain, ya, sepanjang hak-haknya terkait dengan upah, ya, itu kita bisa penuhi. Jadi prinsipnya 3. Tidak ada PHK massal, tidak ada penambahan anggaran yang eksesif, dan tidak ada penurunan penghasilan. Kalau mau dinaikkan upahnya gimana? Silahkan dinaikkan. Ya. Nah, nanti kita akan memberikan afirmasi-afirmasi prioritas, mungkin nanti dengan sistem proporsional ya, misalnya 80-20, 80 untuk rekrutmen P3K, 20-nya untuk ASN. Dan yang 80 itu nanti kita bisa gunakan model pemeringkatan, bukan ambang batas nilai. Seperti itu. Itu yang sedang digodok oleh rekan-rekan di Asdep Pengadaan. Jadi nanti para honorer atau tenaga non ASN itu akan dimasukkan dalam platform ya, kalau lolos validasi ya. Karena sekarang dalam proses validasi 2,3 juta tenaga non ASN sedang divalidasi berdasarkan data yang masuk ke BKN. Dan kalau sudah lolos kita masukkan di platform dan di situ akan dipantau kinerjanya. Ya. Jadi mereka nanti akan diperingkatkan siapa the best-nya dan mereka harapannya nanti berkompetisinya itu sesama mereka siapa yang akan terbaik di tahun ini sehingga tahun depan itu menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K yang yang penuh waktu seperti itu. Jadi istilah paruh waktu, penuh waktu itu tidak diatur di dalam undang-undang kesepakatan bersama DPR, tapi diaturnya nanti dalam RPP manajemen ASN. Kemudian P3K ini nanti akan mendapatkan pensiun, tapi bukan pensiun dengan skema yang sekarang, yang sistemnya PSUGO. Kita pensiun langsung dapat bulanan dari APBN, tidak seperti itu. Ya, pensiun yang dimaksud di sini adalah kita nanti akan memberikan iuran pensiun kepada P3K. Iuran itulah yang nanti akan dibawa oleh P3K itu ke tempat bekerjanya yang selanjutnya. Karena P3K itu perbedaannya dengan PNS, P3K itu sebenarnya temporary worker. Ya, pekerja sementara dia. Ya, sehingga dia direkrutnya ya basisnya adalah pengalaman. Ya, tidak bisa dari fresh graduate itu kalau P3K. Jadi harus punya pengalaman dulu baru kita rekrut. Itu beda dengan PNS. Kalau PNS nanti bisa dari fresh grade seperti itu. Karena apa? Karena kalau PNS kita ada pentahapan penjenjangan untuk karirnya.